Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Sugeng pinanggih malih. Selamat berjumpa lagi di channel Nurut Banyu Bening. Menyambung kita berbagi pengalaman spiritual. Kali ini yang saya akan sampaikan kepada teman-teman Rona semuanya saja dimanapun kalian berada. Semoga dalam kesempatan ini kalian semua atau kita semua diberi kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah, sehingga kita masih bisa bertemu lagi dalam perihal acara kita berbagi pengalaman. Sahabat Rona, dimanapun kalian berada, kali ini yang saya akan sampaikan spiritual berkaitan dengan melek piwungon. Melek piwungon dengan diniati ibadah atau pinuwunan. Ya, pinuwunan itu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi istilah melek di sini atau piwungon itu syarat atau penuh dengan makna yang bisa kita petik bersama manfaat dari melek itu. Melek piwungon dengan tujuan-tujuan yang positif, karena semua itu ada tuntunannya. Jadi ada tuntunannya itu yang menuntun ya sesepuh-sesepuh terdahulu. Misalnya kita posisi melek, ya, pinuwunan melek. Melek itu punya falsafah, ya, punya falsafah. Ada falsafahnya yang bisa kita ketahui makna dari melek itu. Karena orang-orang Jawa terdahulu sering mengajarkan ke anak-anaknya bahwa ojo turu sore, ya, ojo turu sore-sore, ya, jangan tidur di sore hari, ya. Tidurlah kalau kamu sudah ngantuk, ya. Turu yen wis ngantuk, mangano yen wis ngelih. Itu falsafahnya dari piwungon. Nah, yang dimaksud piwungon utawa sik dimaksud piwungon iku opo? Nah, yang harus wungu itu apanya? Ya. Karena piwungon itu tangi. Yang harus tangi atau bangun itu apanya? Ya, di sini sebetulnya yang harus tangi piwungon itu hatinya. Ati kudu tangi, ya. Rasa kudu tangi, pikir kudu tangi. Jadi yang harus bangun itu hati, rasa, dan pikiran. Piwungon punya makna sak becik-becike wong turu
iku tangi atau wungu itu tadi. Ya. Bukan hanya wungu terong, ya, kalau sudah kena air panas ya gapleh-gapleh, ya, nggak bisa keras, ya, tegas. Ya. Jadi sak becik-becike wong turu iku tangi, sak becik-becike tangi iku lungguh, sak becik-becike lungguh iku melaku, sak becik-becike melaku iku melayu. Ya, ben cepet tekan apa sing dituju. Ya, itu. Jadi makna piwungon atau spiritual dari piwungon melek kurang lebihnya seperti itu. Karena orang yang melek atau yang piwungon atau yang wungu itu harus dilandasi atau didasari dengan eling, ya. Karena kita wungu, kita ingat eling pada yang kuasa, pada Tuhan. Nah, piwungon eling dateng Gusti, wungu itu falsafah dari piwungon. Atau kalau orang-orang tua kita terdahulu, misalkan ada jagungan bayen, itu diadakan piwungon, dianake piwungon, melek-melekan, melek tenanan sebetulnya. Ya, selama 35 hari kalau dulu. Ya, di situ diadakan macam-macam, ya, mau copat, maca sholawat, ya, diiringi dengan hal-hal yang positif. Biar apa? Biar kelak cabang bayi itu di akhir dewasanya bisa menjadi orang yang soleh atau yang solihah, berjiwa lembah manah, andap asor, sopan santun, ya, yang berguna bagi masyarakat, agama, negara. Itu tujuan-tujuan dari falsafah atau makna melek, itu punya tujuan-tujuan yang positif. Ya, begitu juga dengan laku melek. Ya. Itu maksudnya, tujuannya seperti itu, biar hati terjaga, ya, jiwa terjaga, pikiran terjaga, terhindar dari hal-hal yang negatif. Sahabat Rona dimanapun kalian berada, semoga sekelumit yang kami haturkan ini bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama, karena di sini tidak ada orang yang paling super, ya, semua sama. Ya. Di hadapan Tuhan itu kita sama, yang membedakan hanya amalnya saja, ya, atau tingkat ketakwaannya saja. Gitu. Makanya beribadah itu yang sesuai dengan kemampuan ilmunya saja, ya. Jadi nggak usah dipaksa-paksa, jadi sesuai dengan ilmunya saja. Itu yang bisa kami sampaikan mengenai hal, ya, melek itu tadi. Makanya harus kita cermati benar, atau saat kita berbagi ini sudah tepat atau belum, itu bisa kita cermati bersama-sama.
melek, bewungon, wungu. Karena hidup ini tidak langgeng. Hidup di dunia ini tidak langgeng. Yang langgeng, yang kekal, itu hidup di keabadian. Makanya dengan melek kita bisa berpikir dalam hati, ya, bisa mendekatkan diri kepada Ilahi, bisa memohon diri kepada Ilahi, memohon apa yang kita minta, memohon kebaikan, memohon kesabaran, memohon kehidupan, ya adanya memohon dan memohon, karena sifat kawula itu nyuwun. Nah sifat yang Gusti itu peparing, ya, sifat Tuhan itu memberi. Kalau sifat hamba itu meminta, gimana pun itu, ya, hamba terhadap Tuhannya itu hanya meminta dan meminta. Itu kalau dari sudut pandang saya, ya. Jadi berbeda-beda, ada yang menafsiri apa, monggo. Tapi niat kita itu untuk niat yang positif dengan cara bewungon. Alhamdulillah ada hikmah yang bisa kita petik. Karena kita hidup di dunia, seandainya diberi umur 60 tahun, tetapi yang 30 tahun untuk tidur, ya, untuk tidur. Yang 30 tahun hanya untuk tidur. Karena apa? Kita melalui 60 tahun, melalui siang, melalui malam, ya. Kalau malam hanya untuk tidur 24 jam siang malam, ya. Tapi yang 12 jam hanya untuk tidur. Berarti kita hanya memanfaatkan waktu itu 30 tahun. Ya. Nah, terus dikalkulasi lagi, diprediksi lagi, dirasa lagi, dihitung lagi dalam kalkulasi manajemen hati. Ya. Berapa tingkah laku kita yang baik, berapa tingkah laku kita yang tidak baik. Ya. Itu kalau orang tidur nggak bisa untuk mengkalkulasi. Makanya diadakan atau ada ilmu bewungon ini. Kalau saya pribadi, alhamdulillah ada hikmah yang bisa kita petik di dalam keheningan malam yang esa bisikan rasa. Jadi di situ ada pituduhing Gusti kang tinompo ing wektu wengi di saat kita hening. Di saat kita hening, pituduhing Gusti tumurun. Nah, pituduh itu apa saja? Yang tahu yang memohon, ya. Yang tahu yang memohon. Itu ahli rasa. Jadi dengan rasa, dengan mata hati, dengan mata hati kita. Coba kalau kita rasakan, benar-benar kita rasakan, kenikmatan ini kalau kita jembarkan jembar, ya luas. Tapi kalau kita ringkas, ya ringkas. Karena apa? Di dunia ini kenikmatan itu hanya sepanjang jari kita. Hanya sebatas jari kita ini kenikmatan di dunia. Ya, coba Anda makan, ya sahabat-sahabatku, makan. Setelah lewat tenggorokan ini dengan sepanjang ini, apakah merasakan nikmat, enak? Nah,
Itu kalau kita ringkas. Jadi dunia itu hanya sementara. Setelah lewat dari ini nggak enak. Panjangnya hanya segini. Itu panjangnya hanya segini. Tetapi yang segini ini kalau dilebarkan luas sekali. Ya, kalau dijabarkan, dilebarkan akan luas sekali. Nah, marilah kita bersyukur bersama-sama, masih bisa diberi nikmat, masih bisa diberi hidup, diberi kesempatan untuk membenahi diri kita, untuk menempa diri kita supaya menjadi insan-insan yang berguna. Setidak-tidaknya berguna bagi diri kita sendiri atau keluarga-keluarga kita, karena kita adalah pemimpin. Sahabat-sahabatku Rona, dimanapun kalian berada, semoga apa yang saya sampaikan ini di dalam kesempatan yang tidak luas ini, waktu yang tidak luas ini, kita bisa ambil hikmahnya bersama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun matur nuwun. Salam rahayu, rahayu, rahayu kang pinanggih. Allahumma amin.